Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bu Yeni Hanani akan menyampaikan tentang materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang berlangsung antara tahun 1948 sampai 1965. Apa kabarnya kalian hari ini? Tentunya selalu tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi pada saat ini. Adapun tujuan pembelajaran dalam bab perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, yang pertama, peserta didik mampu berpikir secara kritis dan kreatif dalam menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Antara lain, PKI Madiun tahun 1948, DITII Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang meliputi tempat yaitu di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa Tengah. Kemudian APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Aziz, RMS Republik Maluku Selatan, PRRI, Pemerintah Republik Revolusioner Indonesia, Permesta, Perjuangan Semesta, dan G30S PKI. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, dalam hal ini nanti kalian mengadakan suatu literasi yang kemudian dijelaskan tentang motivasinya apa, daya dukungnya apa, kemudian sumber daya dan dampaknya. Nah, yang dalam hal ini nanti ditulis, disajikan dalam bentuk cerita sejarah, dalam bentuk tulisan. Sebelum kita mempelajari tentang perjuangan dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, terlebih dahulu kita pelajari pengertian dari disintegrasi. Disintegrasi sendiri itu adalah lawan kata dari integrasi. Integrasi artinya adalah pembauran atau kesatuan yang utuh. Bangsa Indonesia sendiri dalam menuju ke proses integrasi itu mengalami waktu atau masa yang sangat panjang, dimulai sejak datangnya bangsa barat, bangsa asing ke Indonesia untuk melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Nah, itu terjadi sekitar abad 16 sampai 19. Nah, adapun faktor-faktor yang mendukung terjadinya proses integrasi, di sini yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu dijajah oleh beberapa bangsa asing, bangsa Eropa, dimulai dari datangnya bangsa Portugis, kemudian bangsa Spanyol, kemudian bangsa Inggris, Belanda. Dan Belanda ini dalam waktu yang sangat lama, sangat panjang, sekitar 350 tahun, dan pada akhirnya Jepang. Nah, masyarakat tentunya merasakan hal-hal yang diberlakukan oleh bangsa barat itu menjadikan rakyat Indonesia menjadi sengsara dan juga mengalami suatu penderitaan. Nah, karena merasakan hal-hal yang sama, senasib dan seperjuangan, akhirnya bangsa Indonesia
memutuskan untuk melakukan persatuan, yaitu bersama-sama melakukan perlawanan terhadap bangsa asing. Kemudian yang kedua, adanya ideologi tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini adalah merupakan suatu hal yang bisa dijadikan simbol persatuan Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa penelitian yang memang dilakukan oleh beberapa ahli sejarah, yang awalnya ini adalah ditemukan oleh seseorang yang bernama Sultan Hamid II, yang mana di dalam dada Garuda Pancasila itu ada lambang-lambang dari Pancasila yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. Jadi kalau bangsa Indonesia itu sudah mengalami suatu kesengsaraan atau suatu penderitaan, maka ada suatu tekad termotivasi sendiri untuk melakukan persatuan. Yang dalam hal ini memang ada beberapa hal yang mendorong, misalnya peranan Islam. Nah, peranan Islam di sini adalah suatu agama yang tidak mengenal adanya kasta, bahwa manusia dalam hal ini memiliki derajat yang sama. Yang membedakan adalah masalah ketakwaan. Kemudian juga ada unsur peranan pelayaran dan perdagangan, yang mana kita ketahui bahwa pada zaman dulu, sebelum diketemukan beberapa kapal yang mempunyai teknologi yang tinggi, itu dulunya masih menggantungkan pada tiupan angin muson, yang mana angin muson itu kan bertiupnya setiap setengah tahun sekali. Lah, sambil menunggu tiupan angin muson, ini biasanya seorang pelayar melakukan pembentukan perkampungan sementara di daerah pesisir. Nah, di daerah pesisir inilah yang memungkinkan ada interaksi antara penduduk setempat dengan suku bangsa pendatang. Kita ketahui juga bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan, di mana antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu dipisahkan oleh adanya lautan. Kemudian juga adanya peranan pendidikan juga. Nah, peranan pendidikan, lembaga pendidikan yang tertua di sini adalah pondok pesantren. Nah, pondok pesantren yang didirikan di daerah Gresik itu oleh Sunan Giri. Kemudian di daerah Sunan Ampel Denta, yang mana para santrinya itu banyak yang berasal dari luar Jawa. Nah, dari sinilah nanti pada akhirnya terjadilah suatu integrasi atau suatu penyatuan. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. Kemudian yang keempat, ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasional. Ancaman di sini bisa bermacam-macam. Yang terutama di sini ancaman dari bangsa asing yang ingin memisahkan, mencerai-beraikan negara Indonesia, sehingga dengan tekad bersama berjuang untuk mengusir penjajah. Kemudian yang berikutnya, kelima, adalah penggunaan bahasa Indonesia. Kita ketahui bahwa bahasa Indonesia sebelum ditetapkan sebagai bahasa negara, sebelumnya masyarakat Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu,
Nah, bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa lingua franca atau bahasa pergaulan. Ini muncul pertama kali yaitu di daerah Sumatera. Nah, di situ dulu berdirilah Kerajaan Sriwijaya. Dan Kerajaan Sriwijaya ini adalah merupakan pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Sehingga ada suatu hal yang harus dipatuhi oleh para pedagang kalau ingin menuju ke daerah Sumatera atau pada Kerajaan Sriwijaya, itu harus minimal bisa menggunakan bahasa Melayu yang kemudian mengalami suatu perkembangan perubahan. Akhirnya bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi atau bahasa negara, yang dalam hal inilah akhirnya bisa mendorong untuk menuju ke integrasi. Selanjutnya adalah pengertian dari disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya suatu keutuhan atau persatuan serta menyebabkan suatu perpecahan. Lah, mengapa dalam hal ini Indonesia mengalami masa disintegrasi? Kalau kita ketahui bahwa Indonesia menuju ke proses integrasi atau penyatuan itu memakan waktu yang sangat lama. Karena berdasarkan pada persamaan nasib, seperjuangan, sama-sama menderita sengsara akibat penjajahan, akhirnya bangsa Indonesia bersatu padu untuk mengusir penjajah, yang pada akhirnya Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Lah, meskipun demikian, meskipun Indonesia sudah merdeka, tapi masih banyak mengalami rintangan, gangguan, kendala, halangan, baik itu yang berasal dari luar negeri ataupun yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Kalau kita lihat yang dari luar negeri, yaitu adanya suatu keinginan dari beberapa negara, baik itu Inggris ataupun juga Belanda, ingin menanamkan kekuasaannya kembali ke Indonesia. Tapi yang dari dalam, nah ini ada beberapa kelompok atau golongan yang mempunyai paham atau pendapat yang berbeda, sehingga pada akhirnya setelah Indonesia merdeka seringkali terjadi perbedaan pendapat yang pada akhirnya mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan. Nah, sekarang kita pelajari faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses disintegrasi. Yang pertama adalah faktor geografi. Nah, geografi ini tentunya ada hubungannya dengan alam, bahwa Indonesia adalah merupakan negara kepulauan, yang mana antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu dipisahkan oleh adanya laut, yang juga berpengaruh pada kesuburan tanahnya. Misalnya kalau daerah Jawa itu cocoknya adalah menghasilkan padi, sedangkan kalau luar Jawa itu biasanya cocoknya bisa menghasilkan rempah-rempah atau kelapa sawit atau sebagai adanya barang tambang dan lain sebagainya. Nah, yang mendorong adanya disintegrasi untuk faktor geografi ini adalah bahwa dari pulau yang satu dengan pulau yang lain itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan.
daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Nah, daerah yang jauh dari ibu kota ini biasanya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga kadangkala daerah atau pulau tersebut akhirnya masuk ke lingkungan negara lain dan akhirnya juga diakui oleh negara lain. Seperti contohnya adalah daerah atau Pulau Sipadan dan Ligitan, nah itu sudah akhirnya dicaplok oleh Malaysia. Yang kemudian negara-negara lain seperti contoh daerah-daerah lain ya, seperti contohnya adalah daerah Timur Timur. Nah, itu juga akhirnya memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, faktor demografi. Nah, demografi ini adalah ada hubungannya dengan kependudukan, bahwa penyebaran penduduk di Indonesia ini kalau kita lihat tidak merata. Yang awalnya memang penduduk di Indonesia itu terjadi suatu kepadatan atau peledakan penduduk yang tidak terkendali, dan padatnya penduduk itu hanya terfokus pada satu daerah saja, yaitu contohnya daerah Jawa. Akhirnya dalam hal ini ada upaya untuk melakukan pemerataan penduduk, tapi pengaruh atau perlakuan pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata itu bisa mendorong terjadinya disintegrasi bangsa. Selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga adalah faktor SDA atau sumber daya alam. Kita ketahui bahwa kekayaan alam Indonesia itu sangat beragam dan melimpah. Dan kalau kita lihat bahwa penyebarannya pun dalam hal pemerataannya itu kurang adil, sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Hal ini seperti contohnya dalam hal pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan akibat dari pengelolaan. Nah, kita ambil suatu contoh bahwa ada daerah-daerah tertentu yang memiliki kekayaan alam akhirnya dikuras, bukan dikuras, diambil, kemudian tidak digunakan untuk pembangunan di daerah itu, tapi digunakan untuk pembangunan di daerah lain, yang contohnya yaitu di pemerintahan pusat sendiri, sehingga daerah tersebut tidak mendapatkan suatu perhatian ya tentang sumber daya alam. Kemudian yang keempat adalah ideologi. Nah, ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Lah, rupa-rupanya masyarakat Indonesia itu kurang memahami akan keberadaan dari ideologi negara Indonesia, sehingga akhirnya masyarakat Indonesia mudah disusupi oleh paham lain, yang mana akhir-akhir ini memang dijadikan suatu permasalahan ya, sehingga ada beberapa paham yang akhirnya mudah masuk ke Indonesia. Contohnya dalam hal ini agama itu sering dijadikan pokok masalah di dalam terjadinya konflik di suatu negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut dan agama lain, sehingga dalam hal ini juga tidak ditangani secara bijaksana, sehingga akhirnya juga timbul adanya disintegrasi bangsa. Selanjutnya yang kelima adalah faktor politik.
yaitu dalam pemerintahan kadangkala memang seringkali terjadi perbedaan pendapat. Hal ini memang terjadi pada pemerintahan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Indonesia itu terdapat beberapa golongan, ada golongan nasionalis ataupun ada golongan sosialis, yang mana ditetapkan bahwa sistem pemerintahan awal kemerdekaan itu adalah presidensial. Nah, karena terjadi perbedaan pendapat, akhirnya ditetapkanlah sistem pemerintahan parlementer. Nah, dalam parlementer ini memang terdapat beberapa partai politik, yang mana partai politik ini seringkali terjadi persaingan untuk duduk dalam pemerintahan. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam bermasyarakat, dan sering mengakibatkan konflik antara masyarakat yang berbeda paham. Apabila ini tidak ditangani secara bijaksana, akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan pada pemerintah daerah juga sering menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya timbul konflik sosial. Nah, karena dirasa tidak ada keadilan dalam pengelolaan dan pembagian hasil dalam pembangunan di daerah-daerah, maka hal inilah yang bisa memicu adanya disintegrasi bangsa. Yang keenam, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yaitu kurangnya kesejahteraan dari masyarakat, sehingga pada akhirnya nanti menimbulkan gap atau pemisah atau menimbulkan kesenjangan, yang mana ada yang kaya dan ada yang miskin. Yang kaya biasanya mendominasi dari kehidupan yang miskin. Nah, karena adanya kesenjangan sosial ini nanti pada akhirnya muncul adanya krisis sosial. Banyak beberapa kelompok yang akhirnya melakukan tindakan kriminal karena kekurang sejahteraan dari kehidupan mereka. Nah, krisis ekonomi yang berkepanjangan ini semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara si kaya ataupun si miskin, dan adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar, yang pada akhirnya nanti muncul istilahnya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang ketujuh yaitu faktor sosial dan budaya. Faktor sosial itu yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan, bahwa memang terjadinya pluralitas keanekaragaman masyarakat Indonesia, yang mana kan memang terdiri dari berbagai suku bangsa ataupun daerah, yang pada akhirnya nanti bisa menimbulkan suatu konflik apabila tidak ditangani secara bijaksana, yaitu menimbulkan adanya perbedaan suku, agama, dan ras, yang mana Indonesia seringkali memang terjadi suatu pertikaian ya di antara masyarakatnya. Seringkali terjadi pertikaian atau kerusuhan di beberapa daerah karena adanya saling curiga mencurigai antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, ataupun ada suku bangsa pendatang kemudian suku aslinya itu tidak terima, sehingga akhirnya suku asli berusaha untuk mengusir suku pendatang. Ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Dan yang budaya dalam hal ini memang kalau kita lihat itu sudah terjadi suatu pergeseran
karena memang keanekaragaman dari suku bangsa di daerah masing-masing, yaitu adanya konflik antar kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang. Kemudian yang kedelapan, faktor pertahanan dan keamanan, yang mana kalau kita lihat kondisi Indonesia sendiri itu masalah sarana dan prasarana dari pertahanan dan keamanan ini perlu untuk ditingkatkan, sehingga pada akhirnya nanti tercipta adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya kita pelajari tentang bentuk pergolakan yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Maksudnya di sini adalah konflik yang menyerang dasar negara, yaitu Pancasila. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa salah satu faktor pendorong munculnya disintegrasi bangsa adalah masalah ideologi. Ideologi negara Indonesia dalam hal ini memang masyarakat kurang memahami akan ideologi negaranya sendiri, sehingga pada akhirnya memudahkan paham-paham lain masuk ke Indonesia. Nah, contohnya apa saja di sini konfliknya? Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Nah, kalau kita lihat dari latar belakangnya bahwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 ini adalah berawal dari rasa kekecewaan dari Amir Syarifuddin yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, Amir Syarifuddin pada waktu itu menyetujui hasil dari perjanjian Renville yang memang isinya itu sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Nah, karena menyetujui hal tersebut, akhirnya Amir Syarifuddin ini dianggap telah menjual negaranya sendiri, karena pada akhirnya wilayah Indonesia itu menjadi semakin sempit. Nah, karena menyetujui hal tersebut, akhirnya Amir Syarifuddin dicopot dari jabatannya dari Perdana Menteri, yang kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Nah, dari rasa kecewa ini akhirnya ia bergabung dengan Musso. Musso ini baru saja pulang dari Uni Soviet dan kembali ingin membangun PKI menjadi sebuah partai besar, yang dalam beberapa aksi yang dilakukan, yaitu diantaranya melakukan beberapa penculikan ataupun juga pembunuhan terhadap aparat keamanan dan juga profesi lain dengan melemparkan isu kepada TNI, yang kemudian akhirnya memproklamasikan berdirinya Soviet RI 18 September 1948, yang dalam hal ini berhasil ditumpas oleh pemerintah, yang akhirnya Amir Syarifuddin dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian yang kedua yaitu pemberontakan DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang memang tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk mendirikan negara Islam. Nah, dalam hal ini terjadi di beberapa daerah, diantaranya adalah di Aceh. Di Aceh ini dipimpin oleh Daud Bureh, ya. Kemudian Jawa Barat oleh Kartosuwiryo, kemudian di Jawa Tengah ini oleh Amir Fattah, kemudian di Kalimantan oleh Kahar Mujagar, dan di Sulawesi oleh Ibnu Hajar, yang memang tujuan dari
DITII ini adalah untuk memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Yang kalau kita lihat dari pemberontakan DITII di masing-masing daerah ini juga merupakan motivasinya itu rasa kecewa juga. Salah satu di antaranya di sini contohnya yang pertama adalah Jawa Barat. Di Jawa Barat itu berlangsung antara tahun 1949 sampai 1965. Motivasinya di sini adalah penolakan perintah penarikan TNI dari kantong-kantong gerilya ke Yogyakarta. Yang mana ada suatu keinginan tersendiri untuk memiliki tentara yang disebabkan adanya agresi Belanda yang membuat Indonesia menjadi terdesak. Yang kemudian dalam hal ini DITII berkembang ke beberapa negara lainnya, ya, yaitu ada di Jawa Barat pimpinan dari Kartosuwiryo tadi, ya. Ini juga pada dasarnya sama. Ya, nanti lebih jelasnya bisa kalian telusuri dengan cara membuat beberapa kriteria, yaitu motivasinya apa, daya dukung, kemudian sumber daya dan dampaknya dari masing-masing pemberontakan. Kemudian yang berikutnya adalah G30 SPKI, Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI yang sekitar tahun 2000-an ini terjadi kontroversi siapa sebenarnya dalang dari pemberontakan G30 SPKI. Dan pada dasarnya dalam hal ini kalian jangan dibingungkan antara G30 SPKI dengan PKI Madiun 1948. Yang memang dalam hal ini untuk yang PKI Madiun tadi kan dipimpin oleh Musso. Nah, sedangkan dalam hal ini yang G30 SPKI ini dipimpin oleh seorang yang bernama DN Aidit. Yang ini juga terjadi suatu kekecewaan juga. Sehingga dari kekecewaan beberapa kalangan akhirnya berusaha untuk disusupi paham-paham komunis ke Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Maksudnya adalah suatu gerakan sosial yang vertikal dan horizontal yang dilakukan secara serentak dengan berbagai cara untuk memaksakan kehendak atau cita-cita demi kepentingan suatu kelompok. Yang dalam hal ini bisa kita lihat yaitu adanya pemberontakan APRA. APRA adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling, yang dalam hal ini motivasinya adalah bentuk penolakan dari sejumlah pihak di Jawa Barat terhadap pemerintah RI. Yang pada akhirnya memang Raymond Westerling ini berhasil juga ditangkap, tapi tidak di Indonesia, melarikan diri, yang kemudian pemberontakan APRA ini berhasil ditumpas oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah RMS. RMS ini Republik Maluku Selatan yang terjadi antara tahun 1949 sampai 1950. Yang motivasinya atau latar belakangnya ini adalah suatu keinginan untuk mendirikan pemerintah sendiri atau negara sendiri yang dilakukan oleh bekas tentara Kenil yang pro Belanda, yang memang ada suatu anggapan bahwa lebih baik ikut Belanda daripada akhirnya statusnya itu dialihkan menjadi tentara TNI. RMS ini dipimpin oleh Somukil yang memang berhasil memproklamasikan negara RMS tanggal 25 April 1950.
yang ia kemudian bergabung dengan Andi Aziz. Tapi Saumukir ini melarikan diri ke Maluku, tapi juga berhasil ditangkap dan ditumpas di bawah pimpinan dari seorang yang bernama Kawilarang. Kemudian yang ketiga yaitu Andi Aziz. Andi Aziz ini yang berlangsung antara tahun 1949 sampai 1950 ya, terjadi di daerah Makassar yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz, seorang letnan ajudan wali negara-negara Indonesia Timur. Yang memang kalau kita lihat dalam hal ini memang ada kaitannya dengan pembentukan BFO. BFO itu sama dengan bentukan negara boneka, bentukan negara boneka yang dibentuk oleh Belanda. Nah, yang dalam hal ini memang adanya suatu kekecewaan juga dari beberapa kalangan, sehingga berusaha untuk mendirikan negara sendiri berdasarkan cita-cita ataupun kepentingan beberapa kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pembentukan BFO tadi. BFO, negara boneka. Negara boneka maksudnya itu negara mainan, negara-negaraan, atau sebuah daerah yang sistem pemerintahannya, aturannya itu seperti negara. Sehingga dalam hal ini muncul beberapa pemberontakan, diantaranya adalah PRRI dan Permesta. PRRI adalah Pemerintah Republik Revolusioner Indonesia, yang merupakan pemberontakan terbesar dan terorganisasi dengan baik karena pendukung utamanya adalah Tentara Nasional Indonesia. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menuntut adanya otonomi daerah, untuk mengatur daerahnya sendiri. Nah, kalau PRRI ini terjadi di daerah Sumatera, sedangkan kalau yang Permesta ini terjadi di daerah Sulawesi, yang pada dasarnya di sini penyebabnya juga sudah saya jelaskan pada faktor-faktor yang mendorong disintegrasi, yaitu kurangnya pembagian secara merata di beberapa daerah. Nah, akhirnya di sini ada upaya untuk mendirikan pemerintahan sendiri. Nah, dari beberapa 3 bentuk pergolakan ini, maka bisa kita simpulkan dengan munculnya beberapa pemberontakan yang terjadi, maka persatuan dan kesatuan di Indonesia harus diwujudkan pemerintah dengan melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk secara jelasnya nanti kalian kalau ada suatu pertanyaan bisa ditanyakan lewat Classroom. Nah, Classroom ini yang sudah saya bentuk, tinggal melanjutkan yang kemarin yang sudah ada, itu kelas 11 MIPA 1, MIPA 3, dan 11 IPS 2 yang kemarin. Nah, itu tinggal melanjutkan saja. Demikian demikian yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia,
yang ku puja sepanjang malam.